Oke, kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat datang untuk rekan-rekan semuanya ya. Di sini ada 58 peserta. Wah, lumayan banyak sekali ini ya. Nah, kita akan mengadakan perkuliahan probabilitas dan statistika ya. Ini adalah pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS. Ya, jadi sebelum UTS kemarin diajar atau diampu oleh Bu Aini Hanifah. Setelah UTS ini akan diampu oleh saya ya, Yogi Indra Kurniawan. Terus apa namanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode dan distribusi sampling ya. Ya, sebentar. Oke, saya coba share dulu ya. Sudah tampil semuanya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini pertemuan ke-8. Untuk presensi silakan masukkan presensi di bagian paling atas ya. Bagian paling atas silakan masukkan di daftar hadir. Dibuka sampai jam 3 sore nanti ya. Ini masih jam 1. Oke, di pertemuan ke-8 ini kita akan bahas mengenai metode dan distribusi sampel ya. Terus untuk materinya sudah saya share di Eldiru di sini. Terus untuk post test nanti bisa dikerjakan sampai jam 6 sore ya. Jadi percobaannya bisa 1 kali, lalu tidak ada batas waktu ya, tidak ada batas waktu untuk pengerjaan. Selain itu saya juga memberikan sebuah tugas. Tugasnya ini dikumpulkan maksimal hari Selasa ya. Hari Selasa 11 Mei pukul 23.59. File yang dikumpulkan nanti dalam bentuk PDF. Ya, nanti jika setelah selesai materi hari ini, teman-teman semuanya bisa mencoba untuk mengerjakan. Ini sebenarnya mudah saja nanti. Hampir sama dengan materi yang saya kasihkan hari ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semuanya, silahkan. Apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Kita lanjutkan dulu ya. Sebentar, saya coba share dulu ya. Ini adalah materi mengenai metode dan distribusi sampling ya. Jadi, oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Yogi Indra Kurniawan. Buat yang belum mengenal saya ya, dari Unsud ya, Informatika Unsud. Oke, terus untuk capaian pembelajaran hari ini itu ada 3 ya. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang populasi dan sampel ya. Terus yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang metode sampling. Jadi metode sampling itu apa saja nantinya. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan jumlah sampel, terutama ketika melakukan sebuah penelitian. Jadi nanti ketika teman-teman yang ada di sini nanti akan melakukan sebuah penelitian, misal di untuk apa ya, untuk PKM atau untuk tugas akhir gitu ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan metode ini. Bagaimana caranya untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan. Ini contohnya semisal untuk di informatika itu ada yang kayak SUS gitu ya. System Usability Scale ya. Jadi itu untuk mengecek apakah apa namanya, tampilan dari aplikasi yang kita present itu sudah baik atau belum gitu ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan metode ini. Terus topik yang akan kita bahas pada hari ini lumayan banyak ini ya. Yang pertama sampel dan populasi, yang kedua metode penarikan sampel, yang ketiga sampling error. Sebentar, yang masuk seperti ini ya. Metode penarikan sampel, yang ketiga sampling error, yang keempat distribusi sampel, nanti kita kasih contohnya juga ya. Dan yang terakhir menentukan jumlah sampel, ini berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya ya. Oke, referensi yang kita gunakan masih sama ya, Cohen dan tahun 2008 ini ya bukunya, Statistic and Data with R and Applied Approach
through example, dan how to lie with statistik ini sama dengan referensi yang digunakan oleh Bu Aini ya. Terus, nah kita akan membahas yang pertama mengenai sampel dan populasi. Kalau saya perlihatkan gambar seperti ini, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira maksudnya apa ini? Ya, coba saya mau ambil contoh. Siapa ini yang mau menjelaskan? Kira-kira kalau ada gambar seperti ini, kira-kira maksudnya apa ini? Ini ada 70. Mau nyoba, Pak. Ya, silakan. Damar Jati. Wah, Damar Jati Surya Kusuma, silakan. Maksudnya apa, Mas Damar? Maksudnya sampel itu bagian dari populasi tapi lebih sedikit. Iya, seperti itu ya intinya ya. Jadi populasi itu sebenarnya keseluruhan bagian ya, keseluruhan data gitulah ya. Kalau sedangkan sampel itu hanya diambil sebagian dari data itu, yang kira-kira nanti akan merepresentasikan data tersebut gitu ya. Jadi ketika harapannya kalau semisal populasi itu sangat banyak dan kita kalau mau mengecek seluruh data populasi itu menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan biaya yang banyak. Nah, dengan sampel itu kita hanya mengambil sedikit saja dari populasi itu. Tapi diharapkan sampel ini itu bisa merepresentasikan keseluruhan dari populasi. Seperti itu. Terima kasih Mas Damar Jati ya. Nah, kita mulai dari populasi ya. Nah, populasi ini adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Jadi contohnya kalau kita yang hadir di sini sekarang ya, ada 82 orang yang hadir ya. Dari 82 orang yang hadir itu berarti populasinya berjumlah 82. Nah, ketika nanti saya ngambil sampel, saya ingin tahu nih apakah materi saya dapat dipahami atau tidak. Saya ngambil sampel, memberikan pertanyaan kepada 3 orang. Nah, itu berarti saya akan mengecek dari 3 orang ini, ternyata 3 orang ini sudah bisa semuanya, sudah bisa menjawab semuanya. Ya, saya mencoba mengambil kesimpulan bahwasanya semua orang sudah bisa memahami. Seperti itu. Berbeda dengan pengecekan seluruh populasi ya. Pengecekan seluruh populasi itu seperti apa? Contohnya dengan post test yang saya berikan tadi ya. Jadi ketika post test saya berikan, dari nanti semisal populasinya 100 orang. 100 orang itu semuanya mengerjakan post testnya. Dari mengerjakan semua post testnya nanti kita bisa hitung nih. Oh, rata-ratanya sekian. Min median modusnya sekian ya. Nah, ini terbatas. Unsurnya terbatas ya. Ada yang populasi itu dibagi jadi 2 ya, ada yang terbatas dan tidak terbatas. Jadi yang terbatas itu ya bisa terukur atau dihitung langsung. Contohnya seperti sekarang ini ya, yang hadir ini populasinya 83 orang. Nah, itu langsung. Tapi kalau yang tidak terbatas itu suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N-nya menjadi tidak terbatas. Contohnya ini penikmat musik Indonesia, atau kita bisa juga tulis semisal jumlah penduduk Indonesia gitu. Jumlah penduduk Indonesia itu kan walaupun sebenarnya bisa terukur, tapi setiap harinya kan selalu ada penambahan atau pengurangan ya, penambahan dari kelahiran, pengurangan dari kematian ya, atau orang hilang. nah itu berarti kan teman-temannya tidak terbatas gitu ya. Ini tidak terbatas, tidak bisa dihitung keseluruhannya, makanya kita nanti bisa ambil sampelnya. Kalau yang terbatas ini ya, contohnya populasi bank, jumlah seluruh bank di Indonesia, ya jumlah seluruh perusahaan reksadana di Indonesia, dan seterusnya. Itu tentang populasi ya. Setelah ini masuk ke sampel. Dari populasi dulu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung di interrupt aja ya. Interupsi saja. Ada yang mau ditanyakan? Saya nanti akan ambil sampel. Kalau ada yang jawab belum ada, berarti kita lanjut nih. Sudah ada yang menjawab nih ya, Regina menjawab belum ada, berarti kita lanjut. Sampel itu ya. Nah, mana lagi? Sampel. Oh ya, tadi populasi ininya notasinya N ya, N besar ya populasi. Sedangkan sampel nanti notasinya N kecil ya. Nah,
sampel ini adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi concern dari penelitian. Ini ya seperti itu. Biasanya memang sampel ini digunakan untuk penelitian biasanya ya. Jadi suatu bagian dari populasi tertentu saja ya. Termasuk ketika kalian sakit gitu ya, kalian sakit kan berarti kan kalian diambil sampel darahnya. Kan nggak mungkin kalian diambil seluruh darahnya ya untuk mengecek kondisi kalian ya. Kalau darahnya diambil semuanya ya bisa meninggal. Oke, nah pengambilan sampel ini ada dua metode ya, metode probabilistik dan non probabilistik, atau probabilitas dan non probabilitas. Probabilitas pun nanti akan ada beberapa metode gitu ya, ada 3 metode. Non probabilitas itu ada 4 metode nanti. Probabilitas ya, yaitu merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga dari populasi, masing-masing anggota populasi itu memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, ini kalau yang non probabilitas tinggal kebalikannya saja ya, tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama ya. Jadi ya untuk probabilistik itu nanti bisa semua orang itu berhak ini ya menjadi sampel. Tapi kalau non probabilitas itu tidak semuanya itu berhak menjadi sampel. Seperti itu. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, ini ada apa namanya tadi ya, probability sampling sama non probability sampling. Jadi probability sampling itu memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan non probability sampling itu tidak semua anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Terus kita lanjut ke metodenya ya. Nah, di sini metode untuk probabilistik sampling ya, itu ada 3. Ada random sampling ya, simple random sampling, ada stratified random sampling, sama cluster sampling. Untuk yang non probabilistik itu systematic sampling, quote sampling, purposive sampling, sama snowball sampling. Kita akan bahas satu persatu ya dari 7 metode ini. Harapannya nanti ketika rekan-rekan semuanya nanti melakukan sebuah penelitian ya, berarti cara ngambil sampelnya bisa kalian tentukan sendiri gitu ya. Dan itu nanti yang bisa kalian tulis gitu ya di dalam laporan penelitian. Jadi saya menggunakan metode quote sampling. Kenapa menggunakan quote sampling? Karena alasannya ini. Saya menggunakan snowball sampling karena alasannya ini. Seperti itu ya. Ini sampel probabilitas ya, jadi probabilistic sampling. Yang pertama ya, metode yang pertama itu simple random sampling. Ini saya kasih pointer. Nah, ini kelihatan ya. Simple random sampling. Simple random sampling ini ya acak dan sederhana gitu aja ya. Jadi mudahnya itu ya kita ngambilnya acak gitu aja ya. Jadi ada yang menggunakan contohnya sistem kocokan. Wah, sistem kocokan tuh saya ngambil aja random satu orang. Ya contohnya, ini contohnya ya. Saya ngerandom siapa ini, si Regina. Gitu. Saya akan manggil Regina. Terus saya tanyain, Mbak Regina, apa tadi? Sampel itu apa? Gitu. Populasi itu apa? Nah itu saya langsung ngambil acak gitu aja ya, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tertentu ya. Ini pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata ya. Strata itu apa? Itu kayak urutan atau kasta. Kasta. Jadi kalau ada misal orang apa namanya orang Hindu atau apa ya yang ada kasta itu ya, kasta Waisya, Sudra, Brahmana dan lain sebagainya itu ya. Nah kalau kita random sampling ya ngambil satu orang aja, nggak peduli dia dari kasta mana ya, ngambil gitu aja ya. Anda juga bisa menggunakan tabel acak. Ini memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel ya. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awalnya atau starting pointnya. Contohnya seperti ini. Nggak bisa next.
Harus diklik gini ya. Ini contohnya pengambilan 4 sampel dari 40 mahasiswa ya. Nah, ini ambil sampelnya. Saya ngambilnya ini 1, 2, 3, 4 banyak gitu aja. Atau bisa juga saya ambil yang di sini, yang di sini, yang di sini, atau yang di sini ya, 4. Terserah ya. Acak aja ngambilnya. Ini mudahnya seperti itu. Ambil saja, acak gitu. Bebas dari manapun ya. Nah, kira-kira metode seperti ini cocoknya digunakan untuk kasus yang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang punya pendapat? Silahkan. Ini ada banyak sekali nih, 80-an orang ini ya. Kira-kira kalau acak itu bisa digunakan ketika kasusnya seperti apa? Kira-kira? Ya, ada yang punya pendapat? Silahkan. Saya ambil random sampling ya. Siapa ini? Nabila Rifda. Nabila Rifda ada? Ada Mbak Nabila? Ada Pak. Ya. Wah, suara kamu merdu sekali dengan echonya. Mbak Nabila, kalau random sampling seperti ini cocoknya untuk kasus-kasus seperti apa, Mbak? Apa ya? Dari apa ya? Kira-kira kasusnya seperti apa? Saya ambil contoh nih ya. Apa namanya? Ini dari 80 orang. 80 orang saya ambil sampel random sampling untuk mengetahui apakah mahasiswa itu memahami apa yang saya ajarkan. Nah, itu bisa menggunakan random sampling ya. Atau semisal saya mau ngambil penduduk yang menggunakan rok atau yang menggunakan apa ya, baju berwarna biru yang suka baju berwarna biru contohnya. Atau saya mencoba random mengambil penduduk yang berumur 20-an ya. Saya ambil random aja gitu ya. Dari sekian ratus ribu orang saya ambil hanya 1000 gitu ya. Nah, ini contoh-contoh seperti itu ya. Contoh kasusnya kira-kira apa namanya cocoknya untuk hal seperti apa, Mbak Nabila? Ini yang umum gitu, kayak apa ya? Enggak spesifik. Spesifik itunya. Ya. Jadi bebas. Jadi bebas ya. Jadi yang tidak spesifik, yang umum gitu ya, yang tidak memerlukan suatu apa namanya perhatian atau concern khusus gitu ya. Jadi benar sekali Mbak Nabila. Jadi kalau kira-kira itu umum dan kalau saya mengambil sampel A dengan sampel B itu tidak ada perbedaannya, ya gunakanlah random sampling aja yang paling mudah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya stratified random sampling. Stratified random sampling, sampel yang acak tapi terstruktur ya. Dari penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang terstruktur ya. Lalu dari suatu sampel itu dipilih dari masing-masing stratum. Stratum itu kayak stratanya tadi. Nah, ini contohnya ya. Nah, seperti ini nih. Ini ada gambar populasinya seperti ini ya. Nah, populasi ini saya pecah jadi 3 buah kelompok ya. Kelompok yang apa nih? Tersenyum, kelompok segitiga, dan kelompok apa namanya ini kotak gitu ya. Sekarang gini, jika diminta sampel sebanyak 10 buah, maka berapa sampel yang diambil dari tiap kelompok? Kalau saya ngambil 10 nih ya, total secara keseluruhan yang ada di sini itu 10 ya. Ya, kira-kira dari kelompok ini saya ambil berapa, kelompok ini saya ambil berapa, kelompok ini saya ambil berapa? Ada yang bisa berpendapat nggak? Di sini ada 5, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sini ada 7.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 12 ya. Nah, kira-kira dari tiap kelompok saya ambil berapa ini? Ada yang apa namanya punya pendapat? Silahkan. Ini ada 5. Ini ada 7. Ini ada 12. Saya mau ngambil 10 nih. 10 dari berapa ini? Dari 20 ya. Ini yang totalnya 20. Menjawab, Pak. Ya, siapa itu? Abdul Haq. Abdul Haq. Kira-kira berapa Mas Abdul? Abdul Haq. Mas. Menjawab tapi nggak jadi jawab. Ya, ini ke unmute lagi ya. Siapa yang mau menjawab nih, silakan. Ya, Abdul Haq, saya. Oke, silakan. Gimana Mas Abdul Haq? Dihidupkan mic-nya Mas. Coba. Bisa nggak dihidupkan? Ini Abdul menjawab 2, 3, dan 5 ya. Yang di sini ini 2, ini 3, dan 5. Pertanyaannya kenapa kok bisa 2, 3, dan 5? Kenapa Mas? Atau ada yang bisa membantu? Ini kalau Mas Abdul Haq nggak bisa ngidupin mic-nya, ada yang bisa membantu? Kenapa kok 2, 3, dan 5? Karena mendekati setengah Damar Jati. bagiannya. Damar Jati. Mendekati gimana Mas? Mendekati setengah? Karena mendekati ya tiap bagiannya. 3 kan mendekati 7, 3 mendekati dari 3,5, 2 mendekati dari 2,5. Nah ini gitu. Kenapa nggak 6 ini? Kalau mendekati kan ini tadi kan kamu bilang setengahnya gitu ya, 2,5 jadi 2, 3,5 jadi 3. Nah ini kenapa yang rata-ratanya 6 ya? 12 lah ya. 12 kalau dibagi 2, kenapa jadi 5 ini? Karena kuota sampelnya hanya 10. Ya kalau kuota sampelnya hanya 10, kenapa nggak di sini jadi 3, 4 gitu. Ya. Pertanyaannya itu ya. Kenapa kok 2, 3, 5 ya? Dari persentasenya, oke Mbak Katarina. Bisa dihidupkan kameranya. Karena prima. Mbak Katarina. Oi. Mbak Katarina atau Mbak Diva atau Mas Diva ini ya? Mbak Diva Kirana. Silakan hidupkan mic-nya. Mbak Katarina atau Mbak Diva, kita akan coba lakukan ya perhitungannya ya. Ini jadi kita nggak bisa hanya sekedar mengira-ngira aja ya. Oh ini kayaknya 2, kayaknya 3, kayaknya 5 atau 6, itu nggak mungkin ya. Memakai perbandingan. Silahkan Mbak Diva atau Mbak Katarina bisa dihidupkan mic-nya biar semua rekan-rekannya paham atau mengetahui. Mbak Diva, maaf Pak, mic-nya bermasalah. Aduh, ya udah Mbak Diva, mic-nya bermasalah. Mbak Katarina atau yang lain, ayo. Ya boleh, Mas Azmi Taqiyuddin. Gimana? Jadi kalau dari yang saya nyoba pahamin itu kan dari bulat sedikit sama kotak, kalau di persentase si bulatnya 21%. Gimana Mas? Si bulatnya ini? Cek. Soalnya masih nggak? Ya dengar. Nah, bulatnya ini kan ada 5 ya, bulatnya ya. Terus? Kalau ini kan ada kalau totalnya kan ada 24. Totalnya 24 ya? Oh ini 24, maaf ya. Saya salah ngitung ternyata. Ini 24 ya, ini harusnya ya. Waduh, 24 ya. Terus? Dari totalnya, bulatnya tuh 21%. Yang mana bulat ini ya? Tahu dari mana 21%? Dari 4. 5 dibagi 24 ya.
bagi 24 kali 100% sama dengan 21%. Ya, 21% nih ya. Terus yang ini Itu juga sama jadi 7/24. ya, Dan 7/24 jadinya berapa? 29%. 29%. Oke. Alah, ini sah banget ini ya kalau ngajar online nih ya. Kalau pakai spidol cepet ini ya. Terus selanjutnya yang ini. Sama yang kotak Ini itu yang ada 12 ya. 12/24 jadi 24 jadinya berapa? 50%. 50%. Ya. Dari sini terus Nah, dari situ kita ini kan mau ambil 10. Nah, ya mau ambil 10 yang persen tadi dikalikan dengan 10 ya. Jadi 21%. dikali 10. Ya, ini 21% dikalikan 10 jadi 2,1 gitu ya. Terus 29% dikalikan 10 jadinya 2,9 ya, 2,9. Sedangkan 50% dikalikan 10 jadinya 5 ini ya. Jadi 5. Ya, seperti itu caranya ya. Benar sekali ya. Jadi yang 21% jadi 2,1 ini kita karena dibulatkan dengan sampel berarti kita ambil 2,9 jadi kita bulatkan jadi 3. Ya, 50% kita bulatkan jadi 5 seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan cara langsung aja ya. 5/24 dikalikan dengan 10 gitu ya. Ini bisa saja langsung misal 5 per total populasinya ya 24. Walah, ini 24 ya, bukan 29 ya. 24 dikalikan dengan 10. Aduh, 10 hasilnya jadinya sekian, sama ya nanti ya, 2, 3 dan 5. Jadi itu adalah cara untuk menentukan sampel dari stratifikasi. Oke. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya, ada bulat, segitiga dan kotak. Ini ya, masih sama dengan caranya tadi ya, persentase dari totalnya 21%, 29%, 50%, 100%. Jadinya dapatnya 2, 3 dan 5. Begitu juga nanti kalau misal kalian diminta untuk mengambil beberapa dari sampelnya ya, itu kan bisa tentukan. Stratifikasi. Kira-kira stratifikasi kayak gini tuh cocok untuk kasus yang seperti apa? Yang kasus seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Silahkan. Kira-kira kasus coba Pak. Ya, siapa ini? Damar Jati lagi. Oh, kamu ini emang orang yang aktif ya. Bagus. Misalnya Gimana? kita mau milih sesuatu, misalnya mahasiswa yang suka main game tertentu gitu dari beberapa jurusan, sedangkan setiap jurusan itu kan jumlah mahasiswanya beda-beda. Ya, terus? Jadi kita ngambil sampelnya juga beda-beda, jumlah sampelnya di setiap jurusan itu. Ya, ini berarti kalau di bagian penelitiannya itu harus menyebutkan bahwasannya ini itu dari semua jurusan. Jadi saya ingin mengetahui pola bermain game mahasiswa di setiap jurusan. Nah, di setiap jurusan ini harus ada ini di judulnya gitu ya. Karena kalau misal saya ingin mengetahui pola bermain game mahasiswa, nah, itu berarti saya bisa aja menggunakan random sampling, ya kan ya. Random sampling saya ambil aja dari 5, ternyata 5 itu ternyata dari informatika semua gitu. Ya bisa aja karena judulnya kayak tadi pola bermain game mahasiswa gitu. Tapi kalau judulnya pola mahasiswa di setiap jurusan, nah itu berarti harus ngambil stratifikasi ini. Jadi ya ini untuk objek yang berkelompok bisa juga ya, sama seperti yang disebutkan oleh Abdul Haq. Jadi untuk objek-objek yang berkelompok, jadi kita harus ngambil yang benar-benar setiap kelompok itu ada perwakilannya begitu. Nah, kita mau mengambil kehidupan orang Hindu di setiap kasta gitu ya. Ya berarti kita nanti harus ngambil
sampel dari apa namanya kasta Waisya, sampel dari kasta Brahmana, sampel dari kasta Sudra dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terima kasih. Yang selanjutnya nih ya, metode yang ketiga untuk apa namanya probabilistik ya, cluster sampling. Cluster sampling ini itu penarikan cluster sampling ya. Itu adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit yang kecil ya, dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Ini agak mirip dengan yang tadi stratifikasi ya. Anggota dalam setiap klaster bersifat tidak homogen ya. Kalau tadi kan yang stratifikasi, anggota setiap klasternya itu kan homogen kan ya. Kalau yang di cluster sampling ini itu tidak homogen. Maksudnya apa? Jadi kalau ini kita bikin jadi 3 buah kelompok. Kalau ini kan homogen semua ya. Nah, ini kan semuanya seperti ini. Yang ini juga semuanya seperti ini. Yang ini semuanya seperti ini. Nah, kalau yang cluster itu yang di sini ini ada bulat, ada segitiga, ada kotak. Yang di sini juga ada bulat, segitiga, kotak. Yang di sini juga ada bulat, segitiga, dan kotak. Perbedaannya seperti itu ya. Anggota klaster itu mirip dengan anggota populasi namun dalam jumlah yang lebih kecil ya. Seperti itu. Nah, ini kita berikan contohnya ini ya. Kalau stratifikasi itu pembagiannya seperti ini. Semuanya dikelompokkan jadi satu ya, homogen ya. Seperti ini, homogen. Ya, semuanya segitiga ya segitiga semua. Dari situ nanti kita ambil apa namanya kita ambil random kan ya. Dari sampel stratifikasi ini, dari setiap cluster yang ada di sini kita ambil random aja. Saya ambil yang ini dan yang ini, misal yang ini saya ambil yang ini dan yang ini, yang ini saya ambil yang ini dan yang ini. Kalau yang ini saya ganti jadi yang ini, boleh nggak? Ya boleh aja gitu ya, itu contohnya. Tapi kalau yang cluster ya, cluster itu si cluster ini, satu cluster ini itu akan mewakili satu populasi yang besar gitu ya. Makanya di sini tidak homogen ya. Di sini ada apa namanya? Ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat. Di sini pun juga sama, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat. Walaupun jumlahnya berbeda-beda ya. Ini kan jumlahnya di sini ada 1 2 3 4 5, di sini ada 5, di sini ada 6, di sini ada 5 ya. Karena jumlahnya berapa ini? 16 ya. 16 kan kalau dibagi 3 pasti ada satu yang jumlahnya 6 kan ya. Nah, bebas saja mau dikasihkan yang mana gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, nanti yang diambil sampelnya yang mana ya? Bebas saja, mau ambil yang ini boleh, mau ambil klaster yang ini boleh, mau ambil klaster yang ini juga boleh. Setelah di klaster saya ambil random lagi ya, bisa boleh bisa tidak ya, tergantung dari research atau penelitian apa yang mau dilakukan. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang apa namanya cluster dan stratifikasi itu mirip-mirip ya. Jadi kalau ditanyakan ini cocoknya untuk kasus seperti apa ya, hampir mirip dengan seperti tadi waktu stratifikasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang non probabilistik ya. Untuk non probabilistik itu ada 4 metode ya. Yang pertama adalah sampel sistematis. Wah, ini nggak kelihatan biru merahnya ya. Ini saya kasih lingkaran gini. Nah, sampel sistematis atau systematic sampling ya. Nah, ini penarikan dikatakan sampel ini nggak bisa diundo ya ini ya. Ngandunya gimana ini? Dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi itu disusun dengan cara tertentu. Nah, ini disusun dengan cara tertentu ya. Bisa secara alfabet ya, bisa dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar ya, dan seterusnya. Setelah itu kemudian dipilih ya titik awalnya ya. Titik awal dan titik akhir tentunya ya. Setelah itu dari titik awal, lalu kita akan ngambil secara acak ya, setiap anggota kesekian dari populasinya ya, sebagai sampel. Jadi sebagai contoh nih, saya punya angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai
9 gitu ya. Berarti kan populasinya 10 nih ya. Populasinya 10. Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu, setelah diurutkan, kita ambil semisal sampelnya ada berapa? 3. Nah, kalau diambil 3, berarti dari 10 itu kita ambil 3. Mau diambil urutan keberapa? Misal saya ambil urutan yang pertama, berarti ya 1. Terhabis setelah itu kan ada 2, 3, 4. Nah, ini diambil. Berarti ini apa namanya, data keempat kita ambil. Habis itu 5, 6, 7. Ya, berarti data ke-7 kita ambil. Contohnya seperti itu. Ya. Atau kalau dihitung harusnya 3 ke 5 harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ke 5 ya harusnya, data ke 5. Terus tambah 3, 6, 7, 8 ya. Berarti data ke 6, 7, 8 ya, data ke 8. Berarti data yang diambil ada data ke 1, data ke 5, dan data ke 8. Seperti itu. Nah, kalau sampel sistematis ini harus diurutkan. Diurutkan ya. Nah, ini memberikan, contohnya ini ya. Apabila akan dipilih 5 sampel, nah 5 sampel dari 40 perusahaan. Kita bisa memberikan nomor urut misalnya dari aset terbesar ke yang terkecil. Setelah itu memberikan jarak. Misal karena populasinya 40, maka sampel yang diambil 5, jarak antar sampelnya kita ambil 8. Ya, 8 seperti ini. Nomor sampelnya itu kita bisa ambil 1, 9, 17, 25, dan 33 ya. Kalau misal kita ambil data ke yang kedua ya 2, 10, 18, 26, 34, dan seterusnya ya. Yang penting jarak sampelnya itu 8. 8 diambil dari mana? Dari populasinya 40 dibagi dengan jumlah sampel yang diambil. Jumlah sampel yang diambil ada 5 ini ya. Nah, 5 ini. Seperti itu. Sampel non probabilistik. Kira-kira kasus seperti apa yang cocok untuk sampel non probabilistik ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ya, sampel non probabilistik. Kira-kira cocoknya untuk kasus seperti apa? Halo. Ada yang bisa menjawab? Ya. Belum ada ya? Atau saya panggil satu contoh ya. Hafiz Trisen siapa ini ya? Hafiz? Ada Hafiz? Bagaimana Pak? Ya. Kalau sampel non probabilistik ini kira-kira cocoknya untuk kasus seperti apa, Mas Hafiz? Gimana Mas Hafiz? Atau membantu, contohnya Mbak Faiza Isna. Mbak Faiza Isna. Mbak Faiza Isna. Iya Pak. Kira-kira sampel sistematis ini atau sistematik sampel ini itu kira-kira cocoknya untuk kasus seperti apa, Mbak? Sampelnya itu gimana ya? Ini kan harus anggotanya diurutkan kan ya? ya. Ya, kasus seperti apa yang kira-kira harus diurutkan gitu. Kasus seperti kayak ini nomor rumah mungkin. Nomor rumah. Kenapa nomor rumah? Kalau dilihat di sini ya, contohnya ini. Nah, kita ambil contohnya. Apabila akan dipilih 5 sampel dari 40 perusahaan, kita akan memberikan nomor urut ya, misalnya dari aset yang terbesar, yang perusahaan yang memiliki aset terbesar sampai aset terkecil. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau contoh yang lain atau kasus yang lain yang kira-kira cocok untuk systematic sampel ini apa, Mbak Faiza? Peringkat kelas. Peringkat kelas, oke. Peringkat kelas kayak gimana, Mbak?
Mungkin dari yang peringkatnya terbawah sampai yang teratas. Atau nilai mungkin ya. Maksud Nilai. nilai dari mahasiswa yang paling kecil sampai paling besar gitu ya. Bisa. Jadi gini. Contohnya ya, namanya saya ingin mengidentifikasi cara belajar mahasiswa. Nah, kalau saya hanya ngambil random sampling aja, saya acak gitu aja, itu kan saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan cara belajar secara keseluruhan mereka ya, karena nilai mereka kan berbeda-beda gitu ya. Nah, jika saya mengurutkan dengan sistematis ini ya, dengan sampel sistematis ini, berarti kan saya akan ngambil data dari mahasiswa yang nilainya terendah sampai mahasiswa yang nilainya tertinggi kan ya. Jadi contohnya ini ada yang mendapatkan nilai atau ini lah ya, 1 sampai 33 gitu ya. Ada yang mendapatkan nilai 1 sampai ada yang mendapatkan nilai 33. Kalau seperti ini kan berarti saya ngambil sampel nomor 1, 9, 17, 25 dan 33 gitu. Itu berarti kan saya akan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang ya anggaplah dibilang kurang bisa sampai yang paling bisa gitu ya. Sehingga saya nanti akan bisa mengidentifikasi cara belajar dari orang yang kurang bisa itu seperti apa, sampai cara mengidentifikasi cara belajar orang yang bisa ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Faiza Isna ya. Atau ada lagi yang punya pendapat yang lain? Ya. Sampel non probabilistik ini berarti cocoknya untuk kasus-kasus yang kita ingin mengidentifikasi sampel, tapi untuk semua tingkatan ya, untuk semua tingkatan harus ada atau ada contohnya ya, ada sampelnya seperti itu. Selanjutnya ada yang kuota purposive sama snowball ya, snowball sampling ini ada 3 langsung ini. Untuk yang kuota ya, itu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu ya, ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi ya. Saya ambil contoh, kira-kira saya punya populasi mahasiswa fakultas teknik gitu ya. Mahasiswa fakultas teknik kan ada ribuan mahasiswa. Tapi saya hanya ingin mengidentifikasi seberapa banyak laki-laki yang pergi ke toilet ketika belajar. Seberapa banyak laki-laki yang pergi ke toilet ketika perkuliahan. Nah, ini kan sudah jelas nih ya. Jadi ciri yang saya ambil itu berarti kan yang laki-laki ya. Yang laki-laki ya. Saya ambil semisal jumlah kuotanya 100 dari 5.000 mahasiswa gitu ya. Berarti saya hanya ngambil 100. Jadi nanti saya akan ngambil 100 orang. Berarti 100 orangnya yang bagaimana? Yang laki-laki ya. Nggak mungkin saya ngambil yang perempuan gitu. Seperti itu. Atau semisal saya kalau misal dari 5.000 tadi ya, 5.000 mahasiswa kan kalau dibagi yang laki-lakinya mungkin jumlahnya sampai 3.000 orang gitu. Untuk ngambil 100 kan masih banyak ya. Masih banyak yang perlu dieliminasi kan ya. Misal saya ingin ngambil penelitiannya adalah seberapa sering laki-laki angkatan pertama yang pergi ke toilet ketika belajar atau ketika perkuliahan. Nah, itu berarti nanti cirinya nanti ada 2 lagi ya. Yang pertama diambil yang laki-laki ya. Yang pertama yang laki-laki, yang kedua yang angkatan pertama. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kuota sampling ya, yang penting adalah kalian harus mempunyai ciri-cirinya. Ciri-ciri apa yang mau kalian ambil ya. Dan berapa jumlah kuotanya ya. Purposive sampling ya. Purposive sampling ini sebenarnya agak mirip dengan kuota sampling ya. Dari penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan dan tujuan penelitian. Jadi, contoh penelitian dilakukan terhadap 1000 kakak penghuni ya.
diperlukan hanya 50 kakak saja ya. Dengan kategori umur 30 sampai 50, jumlah penghasilan 1 juta sampai 2 juta, serta hanya memiliki 2 anak. Wah, ini berarti sudah sangat spesifik sekali ya, dengan tujuan tertentu ya. Tujuannya spesifik untuk ngambil yang umurnya 30 sampai 50 saja, terus 1 juta sampai 2 juta penghasilannya dan 2 anak, serta hanya diambil 50 kakak saja ya. 50 kakak saja. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini perbedaannya dengan kuota sampling atau purposive sampling atau systematic sampling ya. Jadi kita ngambil sampel dulu nih ya. Yang pertama, penarikan sampel ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Jadi anggaplah kita ambil semisal sampelnya tadi 10 orang gitu ya. 10 orang laki-laki atau 10 orang mahasiswa laki-laki di Fakultas Teknik gitu. Dari 10 orang itu kita lakukan analisis gitu ya. Nah, setelah kita lakukan analisis, terus kita ambil sampel selanjutnya itu berdasarkan hasil analisis dari sampel yang pertama tadi. Ya. Jadi contohnya dari 10 sampel mahasiswa laki-laki yang tadi ya, angkatan pertama tadi ya, kita ambil 10. Terus kita cek, ternyata yang berumur 18 tahun itu memiliki kecenderungan seperti ini gitu. Yang berumur 17 tahun kita memiliki kecenderungan seperti ini gitu. Nah, berarti sampel berikutnya saya akan mengambil sampel semisal 10 orang lagi yang saya bagi 2, yang harus laki-laki, terus harus dari angkatan pertama, dan harus 5 orang berumur 17 tahun, 5 orang berumur 18 tahun. Seperti itu ya. Jadi snowball sampling itu berdasarkan sampel sebelumnya yang diambil. Oke, sampai sini dulu dari probabilistik sama non probabilistik sampling. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tunggu satu jawaban sebagai samplingnya ya. Saya ambil satu ya, Mas Dimas. Pak. Gimana Mas Dimas? Izin bertanya Pak. Ya, saya izin menjawab. Bedanya kuota sampling sama purposive sampling itu apa ya Pak? Jadi kuota sampling itu lebih menekankan terhadap kuotanya Mas. Ya. Tapi kalau purposive sampling lebih menekankan terhadap tujuannya. Jadi kalau kuota sampling itu ini kan sampai jumlah kuota yang diinginkan terpenuhi gitu ya. Jadi kita menentukan dulu jumlah kuotanya ya. Kalau yang purposive sampling kita menentukan dulu kategorinya ya. Kategorinya dulu yang kita tentukan. Jadi tujuan kita ngambil samplingnya itu berdasarkan kuotanya atau berdasarkan tujuannya gitu. Ya, tujuannya berdasarkan tujuannya. Iya. Maksudnya Mas, siapa tadi yang nanya tadi? Mas Dimas ya. Paham maksud saya Mas Dimas. Kalau kuota sampling itu yang kita tekankan adalah sampai kuotanya terpenuhi ya. Sampai kuotanya terpenuhi dulu. Kalau yang purposive sampling yang kita tekankan bukan kuotanya ya, tapi yang kita tekankan adalah jumlah kategorinya ya, kategorinya. Kalau kita semisal memerlukan 50 KK gitu ya, ternyata dengan dengan kecenderungan kategori seperti ini, penghasilan seperti ini, terus hanya memiliki 2 anak, ternyata tidak sampai 50 KK gitu ya. Kalaupun tidak sampai 50 KK ya nggak masalah, berarti itu yang kita ambil gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kuota sampling ya, kita ingin mengambil yang laki-laki. Ini contohnya kurang benar juga, tapi ya masalah ya. Kita mau mengambil yang laki-laki gitu ya. Saya mau mengambil 100 laki-laki, ternyata jumlah laki-lakinya hanya 99. Terpaksa saya ambil yang perempuan juga gitu, karena saya harus memenuhi kuotanya gitu.
seperti itu. Kayak SUS gitu ya, kayak System Usability Skill gitu ya. Nah itu untuk penelitian-penelitian sebelumnya itu mengharuskan minimal 30 orang responden. 30 orang responden. Nah kalau saya nggak bisa dapat 30 orang responden bagaimana? Ya harus dipenuhi gitu. Saya harus mendapatkan minimal 30 orang responden itu gitu. Karena itu kuota sampling ya. Seperti itu. Mas siapa namanya? Mas Dimas Adnan. Gimana Mas Dimas? Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, mau tanya Pak. Ya, siapa ini? Azmi Takyudin. Silahkan Mas Azmi. Pak, kan aku ini nyoba nyari di internet Pak, contohnya snowballing sampling yang lain gitu. Contohnya Nah. probability. Contohnya apa Mas? Snowballing sampling. Snowball. Aku nyari contoh yang lain gitu dari yang selain dari PPT Pak. Oh iya ya, bagaimana? Ini dari satu web lah. Itu contohnya digunakan dalam situasi topik yang sangat sensitif seperti HIV/AIDS, di mana orang tidak akan secara terbuka mendiskusikan dan berpartisipasi dalam survei untuk berbagi informasi tentang HIV/AIDS. Itu maksudnya apa namanya? Penjelasan lebih lanjut gimana gitu Pak? Kenapa kasus ini bisa dipakai di snowballing gitu? Masih belum mudeng dari tadi, masih agak lama gitu Pak. Snowball ya Mas. Snowball. Kalau begini Mas, konsep snowball sampling itu yang terpenting adalah kalian mengambil satu buah sampel ya. Dari sampel itu nanti hasil analisisnya itu digunakan untuk ngambil sampel yang kedua ya. Hasil analisis yang sampel yang kedua itu diambil untuk ngambil analisis yang ketiga, atau digunakan untuk ngambil sampel yang ketiga. Kalau semisal nih ya, saya mencoba mengidentifikasi yang tadi pengidap HIV/AIDS ya, pengidap HIV/AIDS, contohnya untuk snowball sampling. Ini kan kita ngambil nih satu sampel gitu ya, 10 orang pengidap HIV/AIDS gitu. Nah, saya ingin mengetahui penyebab dari penyakit HIV/AIDS, penyebab mereka. Sebenarnya kalau kita punya populasi 1000 orang pengidap penyakit HIV/AIDS ya, kita ambil sampel 10 aja ya. Dari 10 aja itu kita analisis dulu ya. Analisis dari 10 ini apa yang mau kita analisis berdasarkan tujuan penelitian kita ya. Tujuan penelitian kita mau ngapain gitu. Nah, kalau sudah ada dapat hasilnya baru masuk ke yang kedua atau pengambilan sampel yang kedua. Tapi kalau ngomongin yang tadi sensitif ya, sesuatu yang sensitif, saya kira sih ya bisa iya bisa enggak ya. Karena gini, snowball sampling ini biasanya untuk penelitian yang sangat mendalam Mas. Jadi kalau kita ngambil langsung nih, saya bisa aja ngambil langsung 100 sampel gitu ya, 100 sampel secara random ya. Tapi dari 100 sampel secara random itu saya nanti nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang spesifik banget gitu loh, spesifik hasilnya gitu. Tapi kalau saya ambil 10 dulu, terus saya dapat hasil yang spesifik dari si 10 ini, saya lalu ambilkan sampel yang ke 11 sampai 20, tapi berdasarkan hasil dari yang ke 10 pertama itu akan menjadi lebih spesifik gitu. Kalau menurut saya sih tidak harus sesuatu yang sensitif ya, tapi untuk sesuatu yang sangat spesifik sebenarnya snowball sampling ini. Begitu Mas. Mungkin ya, bagaimana Mas? Jadi misal kayak yang tadi Bapak jelasin, itu mengadakan sampling untuk beberapa orang dulu, terus dievaluasi, terus baru
mengadakan sampling lagi dengan lebih spesifik lagi dari hasil yang pertama gitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi gini, contoh nih ya, contoh. Saya ingin mengidentifikasi cara bermain Mobile Legends untuk mahasiswa informatika di Unsud. Gitu ya. Nih, saya ambil 10 orang nih, 10 orang sampel pemain Mobile Legends informatika Unsud gitu ya. Dari 10 orang itu terus saya identifikasi ranking mereka segala macam, terus cara bermain mereka. Ternyata saya dapatkan kesimpulan ini ya. Dari 6 orang, 6 dari 10 tadi ya, mana tuh? 6 orang dari 10 orang ya yang saya identifikasi, itu 6-nya ternyata punya ranking yang tinggi nih ya. Ini punya ranking yang tinggi. Nah, saya ingin mengidentifikasi bagaimana cara mereka mendapatkan ranking yang tinggi ya. Ternyata dari 6 orang yang tinggi ini, yang 4 orang ya, 4 orang itu bermainnya menggunakan jari jempol atau saya baliklah menggunakan jari telunjuk gitu ya. Mobile Legends menggunakan jari telunjuk. Wah, gimana ini? Ini contoh aja ya, contoh aja. 4 orang ini menggunakan jari telunjuk nih. Sedangkan yang 2 itu menggunakan jempol ya. Nah, saya kan ingin identifikasi ya, apakah yang menggunakan jari telunjuk itu benar-benar benar-benar bisa meningkatkan ranking mereka atau tidak gitu ya. Maka di sampel yang kedua saya ambil 10 orang ya. 10 orang ini saya ambil dari pemain Mobile Legends informatika Unsud ya, yang apa? Yang menggunakan jari telunjuknya ya. Seperti itu. Ternyata dari 10 orang itu ya, nanti didapat hasil 9 orang dari 10 orang yang menggunakan jari telunjuk itu memiliki ranking yang tinggi gitu. Nah, itu kan berarti kan saya bisa mendapatkan kesimpulan kan ya, Mas ya, bahwasanya cara bermain Mobile Legends yang baik dan benar itu ternyata bukan menggunakan jempol ya, tapi menggunakan telunjuk. Itu Mas Tas Azmi, saya mencoba menjelaskan dengan cara yang agak mudah ini ya. Paham nggak maksud saya? Paham, masuk ya. Masuk ya. Kalau ngomongin Mobile Legends aja ngerti ya. Dasar kalian. Jelas ya. Oke. Saya lanjut ya. Sampling error ya, dalam penarikan kesimpulan, indikator sampel atau statistik diharapkan mewakili indikator populasi. Jadi maksudnya kalau saya ngambil hanya 100 dari 1000 gitu ya, saya pastikan berharap bahwasanya 100 orang ini mewakili 1000 orang yang saya survei harusnya, ya kan ya. Pastinya saya berharap bahwasanya indikator sampel saya itu akan mewakili populasi secara keseluruhan. Namun dikarenakan jumlah sampel itu biasanya terbatas ya, hanya sebagian dari populasi, maka tidak dapat dihindari bahwasanya akan ada perbedaan nilai antara nilai statistik dengan parameternya. Ya, nilai statistik dari sampel maupun parameter dari atau secara keseluruhan dari si populasinya ya. Nah, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi ya, jadi perbedaan antara nilai si sampel dengan si populasi itu biasa disebut dengan sampling error. Seperti itu. Kita ambil contoh ya. Bank Indonesia ingin melihat kinerja dari 5 bank daerah dengan melihat laba yang diperoleh selama tahun 2015 dengan hanya mengambil sampel sebanyak 2 bank saja. Hitunglah kesalahan sampel atau sampling error itu ya, yang mungkin terjadi akibat dari proses pengambilan sampel tersebut. Nah, ini saya punya 5 bank nih, Bank DKI, Bank Jogja, Bank Kalbar, Bank Jabar, dan Bank Sumbar. Ini namanya rasis ini ya, Jawa Tengah nggak ada. Oke, nah ini ada labanya nih, 73, 50, 64, 61, dan 123. Kita mau ngambil berapa? 2 ya, kita mau ngambil 2. Kalau kita ngambil 2 dari 5, berarti ada berapa kemungkinan? Ya, ada berapa kemungkinan? Saya kan berarti kemungkinannya adalah saya ngambil DKI dan Jogja, atau DKI dan Kalbar,
atau DKI dan Jabar, atau DKI dan Sumbar. Berarti kan sudah ada 4 kemungkinan nih ya. Setelah itu dari Jogja saya ngambil Jogja dan DKI kan sudah tadi. Jogja dan Kalbar satu lagi. Jogja dan Jabar, Jogja dan Sumbar ya. Terus dari Kalbar ke Jogja sudah nggak perlu ya. Kalbar ke DKI juga sudah nggak perlu. Berarti Kalbar ke Jabar dan Kalbar ke Sumbar. Sedangkan dari Bang Jabar tinggal satu kemungkinan sini. Kalau dihitung berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Ada 10 garis ini ya. Berarti ada 10 kemungkinan ya. Kalau kemarin sudah dipelajari di sebelum UTS, harusnya langsung aja dengan rumus ya. Ya, rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan n sampel ya. Sampel faktorial dikalikan dengan populasi dikurangi dengan sampel difaktorialkan. Jumlah populasinya berapa? 5. Jumlah sampel yang diinginkan 2. Ya, ini populasi 5 dikurangi sampel 5 kurangi 2 jadi 3 ya. 3 faktorial ya. 3 faktorial. Kenapa jumlahnya 10 ya? Karena 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 faktorial 5 dikalikan dengan 120. ya 120 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Alah kali 1 dibagi dengan 2 faktorial, jadi 2 dikalikan 1 ya. Terus dikalikan dengan 3 faktorial, 3 dikali 2 dikalikan 1 ya. 3 faktorial ini bisa dihapus seperti ini ya. 2 dikalikan 1 ini jadi 2. Hasilnya jadi 10 ya. 120 dibagi 12 ya. Ya benar kan ya. 120 Kak bagi 12 ya sama dengan 10 ya. Jadi kombinasinya ada 10. Sekarang menghitung rata-rata dari setiap kombinasi yang mungkin ya, atau X kecil ya, dan rata-rata dari populasi atau mu ya. Setelah itu menghitung sampling error dengan X dikurangi dengan mu ya. Mu. Nah ini contohnya ya. Bang DKI, Jakarta, Kalbar, Jabar, Sumbar. Kombinasi yang pertama itu adalah DKI dengan Yogyakarta ya, dari 73 ditambahkan dengan 50. Terus yang kedua 73 ditambahkan dengan Kalbar gitu ya. Dan seterusnya ya, ini tinggal di jumlah di 10 kemungkinan gitu aja ya. Nah, jika 73 ditambahkan dengan 50 hasilnya 123. Ini 137, 134 dan seterusnya ya sampai didapatkanlah 1484. Kalau rata-ratanya kan berarti kan dibagi 2 ya. 123 dibagi 2 hasilnya 61,5. 137 dibagi 2 68,5 dan seterusnya ya. Dan kita dapat rata-ratanya berapa nih? 74,2. Ini sebenarnya sama aja dengan di sini ya, 1420 dibagi 20 ya. Ada yang tahu kenapa kok dibagi 20? Kenapa nggak dibagi 10? Ada yang tahu kenapa dibagi 20? Pak, boleh dibanjir nggak Pak? Ya, kenapa? Gimana Asmi? 20 sih tadi aku kayak ngiranya kayak bisa dari Bank DKI ke Jogja, terus Bank DKI ke Bank DKI Jabar, Bank DKI Sumbar, terus Yogyakarta DKI, Yogyakarta Kalbar, Yogyakarta Sumbar gitu Pak sampai selesai. Ya, benar sekali ya. Kalau ini karena dibagi 2 ya, jadi 10 kalikan 2 20. Jadi di pembaginya 20. Kalau semisal saya ingin ngambil 3 sampel ya, nanti jumlah yang di sini kira-kira akan dibagi berapa? Kira-kira ada yang tahu? Kalau saya mau ngambil 3 sampel 30 Pak. Belum tentu 30 ya kan harusnya dibuat dulu 5 faktorial ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial ya. 3 faktorial dikalikan dengan 5 min 2 5 min 3 2 faktorial. Oh sama juga ya. Ini 10 ya, ada 10 kemungkinan sama aja ya. Ada 10 kemungkinan berarti ada dibagi 30. Wah, bener Mas Azmi. Wah, kamu punya tenayang kamu ya. Padahal asal tadi ya 10 kali 3 lah tadi kan kamu mikirnya. Saya tahu.
Kamu belum melihat ini tadi kan ya? Kebetulan aja nih ya, kebetulan nih. Seperti itu ya, 74,2. Nah, sampling errornya itu adalah X dikurangi mu ya. X dikurangi mu. Jadi gimana nih? Kenapa kok bisa dapat min 12,7? Ada yang tahu didapat dari mana ini? X kan ini kan ya, 61,5. Mu-nya kira-kira yang mana mu? Ada yang tahu? Mbak, Mu-nya yang mana? 73 bukan Mbak? Hah? 7 apa? 73 bukan Mbak? Yang Bank DKI. Oh. Nah, cek ya. Ini kan saya nggak punya kalkulator apa? Kalkulator aja. Bukan ini. Kalau kita coba ya, 73 berarti gimana? 7 salah. 61,5 ya. 61,5 di apa? Dikurangi ya. Dikurangi 73. Apakah sama dengan 12,7? Ya, ternyata berbeda ya. Ini 12,7. Kira-kira yang mu-nya yang mana? Berarti bukan yang 73 ya, Mas. 74,2. 74,2 dari mana, Mas? Rata-rata populasi, Pak. Iya, Dari betul. Yang ini ya, yang 74,2 ini ya. Jadi mu-nya itu yang ini nih, mu-nya. Rata-rata ini ya. Rata-rata dari bukan rata-rata dari populasi, Mbak. Rata-rata dari oh iya bener ya, rata-rata dari populasi ya. 74,2 ya. Nah, sekarang gini, jika kombinasi 2 dan 3 yang diambil ya, 2 dan 3 yang diambil nih, min 5,7 dan min 7,2, maka kesalahan sampel kita itu akan kecil ya. Sampling errornya kecil, hanya minus 5,7 dan minus 7,2. Tapi jika yang kita ambil itu 4 dan 9, 4 tuh yang mana ini? Ini ya, 23,8 dan 9 mana? Ini ya, 19,3. Maka sampling error kita itu cukup tinggi ya, lumayan besar ini ya. Nah ini kan miliar ini ya. Jadi apa namanya, penentuan sampel itu juga penting ketika kalian melakukan sebuah penelitian. Jadi mana yang kira-kira apa namanya, sampel mana yang kira-kira memenuhi gitu ya, memenuhi ini ya. Ini kalau kita lihat nih ya, ini 73 dengan 64 ya, 73 dengan 64 atau 73 dengan 61. Ini yang paling bagus ya. Kenapa paling bagus? Mungkin bisa dilihat dari apa namanya, rata-rata secara keseluruhan mungkin ya. Karena kalau kalian ngambil yang 1, 2, 3 pasti nanti akan menghancurkan apa namanya, kalau kita sebut dulu sebelum UTS harusnya pencilan gitu ya. Kalau kita ngambil pencilan sebagai sampel itu bahaya gitu biasanya ya. Seperti itu ya. Nah ini perbedaan notasinya. Untuk rata-rata untuk parameter populasi itu mu ya. Untuk statistik itu X ya. Untuk variansnya ini apa ini ya? To ya. To kuadrat. Ini kalau yang sampel S besar dikuadratkan. Simpangan baku itu to biasa, ini S. Ya, untuk observasi jumlah populasi N besar, yang sampel N kecil. Proporsi itu P besar, kalau saya sampel P kecil, hanya itu aja. Nah, sekarang distribusi sampel rata-rata ya. Distribusi sampel ya, ini penjelasannya aja ya. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel itu adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel ya, dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Mungkin penjelasannya agak sedikit rumit ya penjelasannya. Tapi yang penting kita tahu cara menghitungnya aja ya. Kita lihat di sini. Ambil contoh ya. Saya punya bank dengan ROE-nya masing-masing ya. ROE-nya masing-masing. Aduh, masa pakai bahasa Inggris lah ya. ROA gitu aja ya. Bank Lipo 246
4 gini ya. Ini nilainya ya. Kita akan menghitung berapa nilai rata-rata populasi. Hitung nilai rata-rata sampel apabila ditarik 2 sampel dari 5 bank yang ada. Buat distribusi sampel dan diagram poligonnya serta hitung standar deviasinya. Yang pertama yang paling gampang ya. Nilai rata-rata populasi. Kira-kira berapa ini? Ada yang bisa jawab? Berapa nilai rata-rata dari populasi? Ada yang bisa menjawab? Empat ya. Oke. 4 ini diambil dari 2 ditambah yang di sini ya, ditambah adalah susah ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 20. 20 dibagi dengan 5 ya, karena jumlah populasinya 5. Maka ROE rata-ratanya adalah 4 gitu ya. Nilai rata-rata populasinya 4. Sekarang nilai rata-rata sampel apa? Rata-rata sampel ya. Yang dicari rata-rata sampelnya apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Kombinasinya ada 10 seperti tadi, masih sama 10. Terus hitung rata-rata dari setiap sampel, berarti ini cari 10 kemungkinannya ya. Lipo BRI, Lipo Maybank dan lain sebagainya. 24 2 tambah 4, 2 tambah 6 dan seterusnya ya. Ini 3, 4, 3, 3, 3, segala macam. Oke, ini sampai didapat yang ke-10 itu ya. Nah, sekarang tinggal dihitung nilai rata-rata dari sampel ya. 1/10 dibagi 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 4 dan lain sebagainya. Ini yang diambil yang ini ya. 3, 4, 3, 3 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan ternyata nilainya 40 gitu ya. 40 dibagi 10 ya, ternyata nilainya sama dengan 4. Kalau yang saya ambil yang di sini yang 6, 8, 6 dibagi berapa? Dibagi 20 ya. Ini semuanya dibagi 20. Seperti itu. Nah, yang di sini dibagi 10 ya. 10 kali ini dalam kurung gini ya. Wah, ini kalau nanti saya diprotes. Oh, gini kan harusnya 3/10 ditambah 4, Pak. Oh, ya. Ini harusnya gini ya, 10 dikali gini ya. Jangan protes duluan. Ya. Dapat disimpulkan bahwa nilai parameter sama dengan nilai statistik ya. Nilai parameter ternyata sama dengan nilai statistik. Nilai statistiknya 4, nilai parameternya 4 yang tadi sama. Sekarang kita cek distribusi samplingnya ya. Nah, distribusi sampling ini kita ngelihat nih nilai yang muncul tadi ya di sini ya. Mana ini? Ini kan ada 2, 4, 6, 4, 4 ya. Nah, kita ngitung nih yang 2 itu munculnya berapa kali? Yang 4 muncul berapa kali? Yang 6 muncul berapa kali? Yang 2 muncul 1 kali ya, yang 4 muncul 3 kali, yang 6 muncul 1 kali. Seperti itu ya. Kita lihat aja nih. 2, 4 dan 6. Munculnya 1, 3 dan 1 ya. Lalu kita hitung probabilitasnya. Ternyata probabilitasnya adalah 0,2 ya. 0,2 diambil dari mana? Ini loh, jumlah frekuensinya ini 1 dibagi dengan 5 gitu ya. Dibagi dengan 5, 0,20. 3 dibagi 5, 0,6. 1 dibagi 5, 0,2. Nah, ini nilai rata-rata. Sekarang yang sampel nih ya. Ini kan yang populasi ya. Sekarang yang sampel. Sampelnya ternyata ada 3, 4, 5. Ini diambil dari mana? Ada yang tahu? Iya. Yang tahu 3, 4, 5 ini diambil dari mana? Padahal datanya kan ini ya. Nah, oh, maaf. Datanya kan ini ya, 2, 4 dan 6 ya. Kenapa kok ini yang nilai rata-rata yang bisa ngambil 3, 4 dan 5? Ada yang tahu diambil dari mana? Dari rata-rata hitung, Mbak. Dari rata-rata hitung ya. Dari yang di sini ya. Rata-rata hitung ini. Nah, mana? Oh, ini. Dari rata-rata hitung ini. Ini kan ada 3 sejumlah berapa kali ini? 1, 2, 3 kali ya. 3-nya 3 kali, 4-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 3-nya ternyata sejumlah 3 kali, 4-nya sejumlah 4 kali. Alah. Mana tadi? 4-nya sejumlah 4 kali, 5-nya sejumlah 3 kali. Jika dihitung probabilitasnya 0,3, 0,4 dan 0,3. Ini kalau dibuat poligonnya ya,
Kalau berdasarkan populasi, poligonnya tadi 0,2, 0,6 dan 0,2 ya. Yang ini duanya ternyata jumlah 0,2, ini 0,6 dan 0,2. Atau bisa juga dengan angka mungkin tadi ya 1, 3, 1 gitu ya. Atau persentase ya 20%, 60%, 20%. Nah, kalau yang sampel tadi kan 0,3, 0,4, 0,3 ya. Ini 0,3, 0,4 dan 0,3. Seperti ini. Mudah sekali ya. Standar deviasi taunya ini akar dari sigma x min mu dikuadratkan dibagi dengan n ya. Nah, kita hitung nih. X-nya 24644 ya. 24644. X dibagi mu. X dibagi X min mu ya. Mu-nya tadi kan ini kan 20 dibagi 4 ya. 4 ya. Jadi 2 dikurangi 4 minus 2. 4 dikurangi 4 0 ya. 6 dikurangi 4 2. 4 dikurangi 4 0. 4 dikurangi 4 0. Nah, habis itu dikuadratkan. Dikuadratkan di total jadinya 8. Ya. Berarti apa namanya sigma dari x min mu dikuadratkan itu 8 ya. Sekarang tinggal 8 dibagi dengan n. Wah, ini nggak kelihatan nih. N-nya ini berarti berapa? 5 ya. Waduh, nggak kelihatan lagi. Ya. Jadi akar dari 1,3 ya. 1,3 di akar kuadrat. 1,3 di akar kuadrat berapa? Kita cek ya. 1,3 di akar kuadrat. Ya, 1. Ini bener gak sih? 8 dibagi 5 kok 1,3? 1,6 ya, maaf 1,6. Ini harusnya 1,6 ini. Ini saya kayak nggak bisa ngitung aja ini. Saya statistik nggak bisa ngitung. 1,6 di akar ya, jadinya 1,26. 2649 ya, jadi 1,3 ya Pak, dibulatkan. Ya, 1,3 seperti itu standar deviasi populasi. Sekarang kalau standar deviasi sampel tadi masih sama ya, apa namanya 40 dibagi dengan 10 hasilnya di 4. Nanti tinggal dihitung saja. Kalau 3 dikurangi 4 minus 1, 4 kurangi 4 0 ya. Terus 3 dikurangi 4 minus 1 dan seterusnya dikuadratkan jadinya seperti ini 1 1 1 1 totalnya jadi 6 ya. Nah, 6 kalau ini rumusnya n minus 1 ya, jadi dibagi 9 ya. 6 dibagi 9 0,67 ya. Ini akar dari 0,67. Akar dari 0,67 hasilnya 0,6. Akar hasilnya 0,818 ya, 0,82. Seperti itu. Ini sama ya, 0,8. Seperti itu standar deviasi. Nah, yang terakhir nih ya. Sebelum yang terakhir, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari sampling error sampai standar deviasi sampel, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf saya menjelaskannya jelas atau enggak ya? Takutnya enggak jelas gitu. Paham nggak kira-kira yang saya jelasin hari ini? Saya ambil sampel ya. Mbak Lisa Aprilia cukup jelas ya. Terima kasih Mbak Atika sudah jadi sampel ya. Atika. Mbak Regina ya paham. Oke, sudah ada 2 ya. 2 dari 80. Ini randomnya kecil banget ini ya. 2/80. Ya, semoga paham. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, menentukan jumlah sampel. Nah, untuk menentukan jumlah sampel, misalnya kalian nanti di dalam sebuah penelitian, kenapa kok jumlah sampel atau responden saya itu berjumlah 50? Kenapa kok jumlah sampel saya ini 30? Kenapa jumlah sampel saya ini 10? Nah, ini nanti kalian bisa merujuk ke orang-orang ini ya. Berdasarkan penelitiannya Roscoe 1795, ya, dia memberikan panduan untuk ukuran sampel yang lebih dari 30 dan kurang dari 500 ya. Ukuran sampelnya itu lebih dari 30 dan kurang dari 500. Itu adalah ukuran sampel yang paling tepat untuk kebanyakan penelitian. Ya, memang biasanya
lebih dari 30 ini paling banyak dipakai sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang kalau mau memberikan sebuah penelitian yang ada survei atau respondennya, itu biasanya minimal 30 orang, 30 responden. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel pria atau wanita, ya, ukuran sampel minimumnya adalah 30 untuk tiap kategori ya, untuk tiap kategori. Misal tadi saya ingin tahu cara main Mobile Legends mahasiswa di setiap jurusan di Fakultas Teknik, ya berarti 30 di informatika, 30 di elektro, 30 di 30 di industri dan seterusnya gitu. Dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda double regression ya, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Jadi contohnya nih, saya punya beberapa variabel yang akan diteliti. Variabelnya adalah yang pertama jenis kelamin, yang kedua adalah umur, yang ketiga adalah lokasi tempat tinggal di dalam Purwokerto maupun di luar Purwokerto gitu ya. Ada 3 ini ya. Berarti kalau ada 3, ukuran sampelnya harusnya 10 kali dari jumlah variabel. 3 kali 10 gitu. Ini kalau variabelnya ada 9 ya berarti ada 90 minimal. Untuk regresi ya, untuk regresi ya. Nanti kita akan belajar juga regresi linear ya. Regresi linear itu setelah UTS atau sebelum UTS ya, saya lupa. Kayaknya setelah UTS ya, regresi linear. Untuk penelitian eksperimental, biasanya eksperimental ini nggak terlalu banyak ya. Nah, ini antara 10 sampai 20 buah ya. Eksperimental tuh kayak saya mau bereksperimen terhadap tikus gitu ya. Gimana kalau tikus itu saya kasih nutrisi kebanyakan sehingga dia sampai DM atau diabetes mellitus gitu. Kan belum tahu kan tikus diabetes mellitus seperti apa. Ada itu ya. Jadi tikus itu nanti akan disuntik insulin terus gitu. Disuntik apa ya namanya? Disuntik sesuatu gitu. Disuntik sesuatu sampai dia akhirnya didiagnosa menjadi diabetes mellitus gitu. Nah, setelah itu kita berikan perlakuan segala macam sehingga kita bisa mengidentifikasi ya, ketika kita memberikan perlakuan itu bagaimana hasilnya gitu. Nah, itu kalau yang eksperimental biasanya hanya 10 sampai 20 saja sudah cukup ya. Untuk namanya kok Gedil. Gedil tahun 92 ini ya. Ini berpendapat bahwa sampel harusnya sebesar-besarnya ya. Harusnya sebesar-besarnya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif ya. Ukuran sampel yang diterima yang akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Untuk penelitian deskriptif minimum 10%. 10% itu sebenarnya banyak juga ya. Kalau semisal kita jumlah mahasiswa Fakultas Teknik aja misal ada 1000 orang ya berarti kita harus mengambil 100 orang, lumayan banyak ya. Untuk penelitian korelasional minimum 30 subjek ya. Korelasi itu hubungan antara A dengan B, hubungan antara B dengan C gitu. Masalah perbandingan minimal 30 per grup, perbandingan antara si A dengan si B, perbandingan antara laki-laki dengan perempuan ya. Penelitian eksperimental minimum 15 subjek per grup. Nah, ini yang Chrissy sama Morgan tahun 1970. Ini dia bikin tabel yang errornya itu sekitaran 5% ya. Dengan tingkat kepercayaan itu 95% ya. Jadi kalau populasinya 10 ya kita ngambilnya 10-nya jadi sampel. Kali 15 kita ngambilnya 14. Ngapain ngambil 14 ya harusnya ngambil 15 sekalian ya. Tapi karena emang ini ya error ya. Kan ada errornya ya. Dia mentoleransi ke tingkat errornya berapa persen. Seperti itu. Ketika nanti penelitian di informatika pun sebenarnya sama juga ya. Kita nanti akan misalnya kita membuat data mining ya. Data mining itu dari 100.000 data gitu ya. 100.000 data kita ngambil data trainingnya berapa, data testingnya berapa gitu.
Data testingnya yang kita ambil untuk testing ternyata hanya 100 data testing, sehingga nanti tingkat akurasinya berapa persen, sama seperti itu menggunakan metode naive Bayes. Nanti akan ada banyak metode-metode yang rekan-rekan semuanya pelajari gitu ya. Nah, sampelnya sekian. Ini untuk ya, ini kalau 1000 ternyata diminta ngambil 278. Kalau 75.000 dia hanya diminta ngambil 382. Ini untuk Rishi dan Morgan ya. Isaac dan Michael ini membuat tabel untuk kesalahan 1%, 5%, dan 10% ya. Kalau tadi kan untuk 5% ya. Untuk yang siapa tadi, Rishi sama Morgan tadi ya. Itu kan hanya 5%. Kalau yang ini 1%, 5%, dan 10%. Nah, ini dibuat tabelnya oleh si Isaac dan Michael ini ya. Seperti itu. Terus Yon ini apabila jumlah anggota populasi kurang dari 100, lebih baik seluruhnya diambil. Tapi jika lebih dari 100, maka diambil persentasenya ya. Persentasenya seperti ini. 1000 sampai 5000 diambil 5% saja. Ya. Jadi ini nggak fix kayak tadi ya, ada yang fix 10% terus gitu kan. Nah ya juga, kalau 10.000 ya suruh ngambil 10%, 1000 ya, lumayan banyak ya. Tapi kalau ini disuruh ngambil 1% ya berarti hanya 100-an. Oke, Slovin mengambilnya menggunakan ini ya, menggunakan rumus jumlah sampelnya itu sama dengan jumlah populasi ya, dibagi 1 plus jumlah populasi dikalikan dengan tingkat toleransi yang kita inginkan ya. Jadi kalau misal populasinya 100 gitu ya, kita ambil ini 1 plus n-nya berarti 100 ya, dikalikan misalnya kita mau ngambil tingkat batas toleransinya berapa, 0, ini dikali ya 0,01 ya, berarti atau 0,1%. Jadi 0,1 dikali 0,1 ya, 0,1 kuadrat ya. Aduh, susah banget ini. 0,01 ya, 0,01 dikalikan 100, 1 ya, 1. C. Iya kan ya? Oh, persentase ini ya. Kayaknya harusnya jumlahnya berkurang ini. Oh, ini dikuadratkan mungkin ya. Saya agak lupa ini. N-nya yang dikuadrat, NE-nya dikuadratkan atau E kuadrat, harusnya E kuadrat kan. Batas toleransi kesalahan, atau mungkin 5% gitu ya. 5% kan 5/100. Enggak juga ya. Dan ini saya agak lupa nih ya, hitungnya yang ini. Yang terakhir, selain dari pendapat para ahli, ada pertimbangan lain dalam menentukan ukuran sampel, yaitu seberapa besar keragaman populasi, berapa besar tingkat keyakinan, berapa toleransi, dan tujuan, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sambil saya mengingat-ingat yang ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ya bener ya. Ini kalau misalnya gini, 0,1 dikuadratkan kan 0,01 ya, 0,01 dikali 100, 1 kan ya, berarti 100 dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 ya bener kan, sama dengan 50 ya. Kalau kita ingin mendapatkan 10% errornya, berarti yang kita ambil sampelnya adalah sejumlah 50. Oke, wah ini sudah 1 jam hampir 40 menit ya, hampir 1 jam 40 menit pas ya. 2 SKS ya, 2 SKS 1 jam 40 menit. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ya, siapa tadi yang menghidupkan kamera? Nabila.
Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya ambil satu ya, yang siapa? Torik ini siapa? Putra. Torik. Mas Torik ada pertanyaan, Mas Torik? Belum ada, Pak. Tidak ada. Mas Torik paham nggak yang saya jelaskan tadi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, kalau paham tadi gitu saja nggih. Yang terakhir ini mungkin post testnya silakan dikerjakan ya sampai jam 6. Terus nanti ada tugas metode dan distribusi sampling. Ini sebenarnya mirip dengan tadi ya. Mirip dengan yang tadi, saya hanya ingin teman-teman semuanya mencoba saja ya. Jadi 4, 5, 6, 5, 6. Perbedaannya hanya itu saja ya datanya. Silahkan dicoba, hitung nilai rata-rata populasinya, hitung nilai rata-rata sampel. Jika diambil 3 ya, tadi kan diambil 2, sekarang diambil 3 ya. Buat distribusi sampelnya, hitung standar deviasinya. Seperti itu, silahkan dikumpulkan. Saya kira nggak terlalu lama ini ya. Karena kalau 2 SKS itu kan 2 SKS pertemuan ya, terus 2 SKS belajar mandiri dan 2 SKS tugas gitu ya. Harusnya kalau standarnya kan kalau kita belajar 2 SKS itu berarti ngambil 6 SKS berarti kan ya. Gitu. Saya kira cukup sekian, terima kasih ya. Nanti akan saya ini akan saya buatkan dalam bentuk videonya, nanti tinggal kalau mau melihat lagi bisa dicek di videonya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan kepada saya untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.